Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mengomentari tentang ustadz yang suka bercakap kotor dan juga suka menghina dan memfitnah, terus juga untuk ceramah hal-hal yang menurut saya tidak membangun. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita belajar kepada firman Tuhan karena kita adalah orang-orang yang hidup karena firman Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Oleh karenanya mari kita terus belajar kepada firman Tuhan. Saat ini kita akan baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Firman Tuhan katakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Nah teman-teman sekalian, firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 menegur saya dan saudara supaya jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Di mana teman-teman sekalian, kalau kita sebagai orang Kristen, apalagi kalau kita katakan sebagai pendeta, ya, sebagai misionaris, juga sebagai majelis jemaat dan orang-orang yang aktivis dalam gereja, teman-teman, sangatlah tidak baik dan sangat tidak patut ketika kita mengucapkan kata-kata kotor, ya, memaki-maki orang, ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam kekristenan jelas ini semua dilarang dan tidak diizinkan, ya, karena kita diajarkan untuk terus melakukan kebaikan karena firman Tuhan katakan bahwa kita harus hidup seperti Kristus hidup. Untuk teman-teman, ya, Tuhan anjurkan agar setiap perkataan kita adalah perkataan yang baik, yang membangun, ya, supaya ketika ada orang yang mendengarkan kita, itu mereka memperoleh kasih karunia Tuhan, ya. Mereka mengalami sejahtera, mereka sejuk dan tentu saja memiliki damai ketika mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, ya. Kita memberikan pengajaran-pengajaran yang baik sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah teman-teman, kita melihat Ustadz Yahya Waloni setiap ceramah tidak ada satupun pengajaran yang berdasarkan daripada Al-Quran atau bagaimana menjelaskan tentang indahnya Islam. Padahal katanya Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tetapi pada kenyataannya setiap ceramah para ustadz kadurun ini yang keluar adalah caci maki dan penghinaan serta fitnah. Teman-teman, kita akan menonton videonya di mana dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu adalah binatang, ya. Jadi teman-teman, ini secara undang-undang di Indonesia sebenarnya dia sudah kena undang-undang ITE. Tetapi teman-teman, kita tidak tahu kenapa sampai hari ini Yahya Waloni belum ditangkap. Nah, mari kita menonton videonya teman-teman. Nanti di akhir videonya kita akan memberikan komentar kita secara bersama-sama. Ini videonya. Negara kita makin kacau begini, narkoba di mana-mana. Akibat apa itu? Orang kafir. Coba kalau pemimpin kita, kapolsek kita orang Kristen, dandim kita orang Kristen, pemimpin kita Kristen yang ada di Riau sini, kita mayoritas Islam. Orang-orang kafir suka dengan hura-hura. Dia akan bilang, pemimpin daerahnya namanya Markus. Dia bilang saudaranya, Matius, kau datanglah ke Riau, bawa cap tikus. Iya. Allahu Akbar. Pendeta dan jemaatnya di pintu gereja. Haleluya. Berhasil kita, men. Ayo. Salah kalau begini, salah. Tidak ada yang salah. Kalau berani ayo ikut Yahya Waloni. Kalau berkuar-kuar Anda bangsat. Nggak peduli Ustadz Somad, nggak peduli siapa. Yahya Waloni itu bangsat, itu orang pengadu domba, itu membenarkan diri sendiri tapi memunafikkan atau mengkafir-kafirkan, mengharam-haramkan yang lain. Seperti contoh Yahya Waloni. Kita kenapa tertarik? Apa sih kelebihannya Yahya Waloni? Itu sebetulnya nggak ada kelebihannya. Kalau saya terus terang, saya nggak suka dengan Yahya Waloni. Orang kafir itu, Pak, orang Kristen, Hindu, Buddha itu levelnya itu menurut Allah, bukan menurut saya. Orang kafir itu adalah binatang.
Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Palsu sama. Pergi lapor polisi ini. Lapor polisi sana, Mabes. Saya tanya yang hadir di lapangan ini. Sudah berapa kafir yang Bapak Ibu Islamkan? Barangkali 1 ekor pun belum pernah. Kenapa terlalu bilang ekor begitu? Dia kafir kan levelnya binatang. Jadi yang murtad-murtad itu dari Islam itu adalah binatang. Sudah. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang cukup memancing emosi kita, teman-teman sekalian. Ketika saya mendengarkan ini, saya sempat emosi, teman-teman sekalian. Tapi Tuhan memberikan kita kesabaran, teman-teman. Inilah indahnya Kristen. Inilah indahnya pengajaran Kristen. Kita diajarkan untuk selalu sabar. Kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikannya. Jadi jika orang mencaci maki kita, jika orang mengucilkan kita, menghina kita, memperkatakan kita yang tidak baik, firman Tuhan ajarkan kita supaya kita mengasihinya. Dan bila perlu, kita mendoakannya. Itulah ajaran dalam kekristenan, teman-teman. Yesus mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan juga kasihilah musuhmu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Minta berkatlah bagi orang yang mencaci maki kamu. Saat ini teman-teman sekalian kita minta berkat ya kepada kepada Tuhan supaya dianugerahkan kepada Ustadz Yahwaloni. Tuhan Yesus berikanlah berkat pertobatan kepada Ustadz Yahwaloni ini. Supaya dia boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kenapa teman-teman sekalian? Penjahat yang begitu ditakuti di zaman di abad yang pertama ya, abad ke-1 itu Saulus atau Rasul Paulus, teman-teman. Di mana dia menganiaya orang-orang Kristen, dia jahat. Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus pada abad pertama. Tetapi teman-teman, dia ditangkap oleh Tuhan dan akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita tidak tahu seperti apa pekerjaan Tuhan melalui Ustadz Yahwaloni ini. Tapi setidaknya teman-teman, setiap ceramah dia sudah membahas tentang Injil, tentang firman Tuhan. Dengan dia mengutip Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu nama-nama kitab Injil teman-teman sekalian ya. Jadi sedikit demi sedikit pendengaran orang Islam terhadap Injil ini akan semakin banyak. Dan saya percaya bahwa suatu ketika mereka akan murtad, mereka akan masuk kekristenan, memilih Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Nah teman-teman sekalian, kita kembali kepada firman Tuhan tadi yang mengatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, jadi kita tidak bisa contohi Yahwaloni ini. Ketika dia maki kita, bercakap kotor terhadap kita, mari kita mengasihinya, mari kita mendoakannya supaya dia bertobat di hadapan Tuhan. Ya, dan firman Tuhan juga berkata di dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Teman-teman sekalian, kita melihat bahwa Ustadz Yahwaloni ini penuh dengan apa? Dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Itu ada semua kepada Ustadz Yahwaloni. Saya pernah membahas tentang percakapannya dengan pendeta Ezra Soro, teman-teman. Semua penuh dengan caci maki. Ya, saya heran ya, kebun binatang semua yang keluar. Dan jelas firman Tuhan berkata bahwa ya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ini nasihat buat kita orang-orang Kristen, teman-teman sekalian. Ya, dan tak kalah penting juga untuk Yahwaloni jika dia membaca ayat ini. Supaya sadar teman-teman sekalian. Jadi saya percaya teman-teman bahwa Ustadz Yahwaloni ini penuh dengan kepahitan ketika dia di dalam Kristen. Karena dia tidak dapat panggung teman-teman. Juga dia tidak dihormati pada waktu itu. Karena ya kita melihat kebiasaannya di Sorong itu mabuk minum cap tikus ya. Itu terus ketika dia ceramah yang dia singgung adalah cap tikus ya. Karena itu minuman dia teman-teman. Itu favoritnya dia. Minuman favorit teman-teman. Ya, jadi tak heran ketika ceramah itu terus dia diungkit-ungkit. Ya. Dan dia menyinggung tadi teman-teman tentang
negara kita penuh dengan narkoba. Dia nuduh orang-orang kafir. Padahal justru mereka yang begitu banyak yang memproduksi bahkan mengkonsumsi daripada narkoba. Lihat kasus yang kemarin teman-teman sekalian. Pak Haji ya yang pernah teriak juga ya, sempat teriak untuk menyakiti Ahok pada waktu itu. Dan sudah kena hukuman teman-teman sekalian. Sekarang menjadi tersangka karena rumahnya dijadikan sebagai tempat pembuatan narkotika. Nah teman-teman sekalian, siapa sih kafirnya? Apakah Pak Haji itu kafirnya Pak Ustadz Yawaloni? Atau kamu yang kafir? Ya, karena Anda tidak mengerti arti kafir. Jadi hanya asal mengucapkan saja, padahal makna kafir Anda tidak paham. Nah jadi teman-teman sekalian, saya percaya bahwa lewat video ini menjadi berkat buat kita. Mari kita mengambil hikmat, mari kita mengambil apa yang baik lewat video ini. Dan saya harap juga buat teman-teman untuk share video ini supaya Yawaloni bisa mendengarkannya, agar dia bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan kelak ya. Kalau dipakai Tuhan. Jika tidak teman-teman, saya jamin bahwa dia akan mendapat bagiannya di dalam neraka. Saya tidak menghakimi teman-teman sekalian. Biarlah firman Tuhan yang menjadi hakim Ustadz Yawaloni. Sekian video saya kali ini teman-teman sekalian. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.